Haleluya. Satu anugerah yang terbesar yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami, yang tentunya kami ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Boleh berjumpa dengan keluarga kerajaan Allah di kota Brisbane. Haleluya. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama dalam sebuah spirit iman. Kita yakin bahwa kita dibawa Tuhan dalam pengalaman-pengalaman baru, dan hari ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan, karena Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Sebelum saya menyampaikan khotbah, beberapa minggu kami di sini, ini sudah minggu yang ketiga, ya, dengan satu kesempatan yang sangat baik, kami boleh menikmati berkat demi berkat yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami melalui caranya Tuhan yang ajaib tentunya, dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami itu tidak kami rencanakan sebelumnya, tidak terpikirkan dalam hati kami. Tetapi itulah yang Tuhan ternyata lakukan. Saudara-saudara, maaf ya, saya udah salah. Jadi gelap. Ya. Kami mengunjungi beberapa kota di Australia ini atau di Aussie dengan begitu banyak pengalaman yang kami boleh alami di sini, dan pengalaman-pengalaman itu sangat luar biasa sekali lagi bagi kami karena ada banyak hal yang kami temukan. Ya, kami boleh menyesuaikan diri dengan satu semangat yang bagi kami ada banyak hal yang membangun sebuah keyakinan dalam setiap perjalanan kami, beberapa tempat yang kami kunjungi, bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang sangat luar biasa, yang telah membawa kami melihat bagaimana karya Tuhan yang kami syukuri, melihat beberapa tempat-tempat yang sangat spektakuler, ya, sampai di saya kurang tahu namanya, di tempat yang ada saljunya. Ya, kami berpikir bahwa kami mungkin tidak mampu untuk ada di tempat itu dengan kondisi fisik yang sangat berbeda dengan tempat asal kami, tetapi puji Tuhan di tempat itu kami bisa beradaptasi dengan keadaan cuaca, dan itu merupakan sebuah kesan yang sulit untuk dilupakan. Haleluya. Di tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada gembala saudara yang sekaligus adalah adik saya, Jerry dan Esther, yang telah memfasilitasi kami, dan ini merupakan satu berkat bagi kami tentunya. Puji Tuhan, saudara, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya akan bawa kita dalam satu pembacaan dalam Yohanes 14 atau Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ada terjemahan lain dalam bahasa Indonesia masa kini bilang begini, Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup." Saya tertarik sekali dengan terjemahan ini. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang meyakini dengan iman bahwa dari perjalanan demi perjalanan yang kita boleh lalui, ada banyak hal yang mungkin kita temukan. Sehingga berpikir tentang apa yang kita jalani. Dari hari ke hari kita temukan
bagaimana orang membangun sebuah prinsip dalam hidupnya. Tentang apa yang harus menjadi tujuan yang terbaik dalam hidupnya, keluarganya, bahkan dengan setiap aktivitas yang bisa dia lakukan. Terbangun sebuah prinsip-prinsip yang akhirnya menjadikan dia mampu untuk dapat menjalaninya. Tetapi saudara-saudara, ada firman Tuhan berkata bahwa ada jalan yang menurut pandangan itu adalah jalan yang lurus, tapi ternyata itu adalah jalan yang salah. Ketika firman Allah berkata dalam Amsal 21 kalau tidak salah, Amsal 21 ayat 12 ya, bisa ditampilkan di Amsal 21. Oh ya, Amsal 14. Di sana saudara, di dalam firman Allah ini ditulis bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Betapa memprihatinkan kehidupan seseorang ketika dia melangkah dalam sebuah langkah yang dia yakini bahwa itu adalah sebuah langkah yang membawa dia pada jalan yang benar. Tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Betapa memprihatinkan seseorang ketika dia menjalani segala sesuatu dengan keyakinannya, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat keliru. Argumentasi apapun yang dibangun oleh manusia, segala sesuatunya terbatas. Tetapi kalau kehidupan kita berpijak pada satu landasan yang benar, firman Allah berkata bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Menemukan kebenaran itu saudara-saudara, itu tidak dapat kita temukan di tempat-tempat yang lain. Atau dari seorang yang pintar, cerdas, atau sumber-sumber lain yang mungkin bisa diperkuat dengan teori-teori yang terbangun. Tetapi sekali lagi, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia yang membawa saya dan saudara supaya kita tidak tersesat, kita tidak salah langkah, kita tidak salah jalan. Dan dalam segala aktivitas yang kita lakukan hari-hari ini, mari kita berpikir tentang bagaimana jalan yang kita lalui ini. Kalau Yesus berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan, dan kalimat selanjutnya berkata tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap langkah yang kita jalani dalam hidup, fokus titik kita atau titik sentral yang harus kita perhatikan adalah Yesus. Dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Dan kalau kita masuk di dalam rencana Tuhan yang terbaik dan kita jalani dengan mengandalkan Tuhan, ada banyak hal yang kita bisa temukan yang bisa mengkonfirmasi dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan adalah sia-sia. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau perjalanan kehidupan kita untuk mencapai sebuah tujuan, dan perjalanan itu adalah perjalanan yang diwarnai dengan semangat kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti saudara-saudara kita akan tiba pada tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam jalan itu adalah satu perjalanan iman dalam perlindungan, dalam caranya Tuhan yang ajaib, dengan kehebatan kekuatan kuasanya. Walaupun saudara-saudara ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang harus kita alami, harus kita hadapi. Tetapi percaya bahwa kalau kita ada di jalan-jalan Tuhan, mari saudara kita mengimani bahwa jalan kita ini adalah jalan yang
benar-benar berserah dalam tuntunan kekuatan kuasa Tuhan. Karena saudara, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Kita mungkin memiliki sebuah rencana, sebuah keinginan yang besar. Tetapi kalau itu bukan jalannya Tuhan, itu akan membuat kita tersesat. Kita bisa salah jalan. Nah, saudara, setiap manusia yang mengakui bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan, dia akan dituntun oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebab ada banyak orang yang menjalani hari-hari ini dengan segala aktivitasnya yang berharap supaya semuanya bisa oke. Tapi saudara, ada saatnya bagaimana Tuhan mau menunjukkan sesuatu dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dari banyak cerita-cerita Alkitab yang merupakan sebuah perenungan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Karena di sana saudara kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dahsyat dalam kehidupan setiap orang. Karena justru saudara di sana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa tidak disadari. Saya tadi dalam khotbah di GPD di El Gibor Gold Coast, di sana saudara saya share tentang cerita tentang bagaimana 10 orang kusta. Mereka mengalami satu penderitaan, mereka dikucilkan, mereka adalah kaum yang terisolasi, termarginalkan. Tetapi saudara, justru dengan keadaan-keadaan itu mereka dalam satu pengalaman kehidupan mereka, dari kepercayaan, keimanan mereka, dengan keyakinan mereka, bagaimana Tuhan yang mereka yakini sanggup untuk dapat menyembuhkan mereka. Tetapi ternyata saudara, dalam caranya Tuhan itu lebih dari apa yang mereka pikirkan. Karena apa? Bukan kebetulan perjalanan Yesus ada di tempat itu, melalui satu tempat di mana saudara, di Samaria dan Galilea, di perbatasan itu, Yesus pada akhirnya bertemu dengan orang-orang ini. Ini bukan sebuah kebetulan, ini jalan Tuhan yang terbaik bagi mereka. Untuk apa? Menyadari bahwa justru di sana mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan menyatakan kehendaknya bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sangat tersiksa dengan keadaan atau kondisi penyakit yang tidak bisa disembuhkan di masa itu atau di zaman itu. Tapi ternyata saudara-saudara, mereka dalam pengalaman itu, Yesus tidak datang untuk melakukan sebuah kontak fisik dengan mereka. Tetapi ada kalimat yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka pada waktu itu. Supaya mereka tunduk dalam otoritas dari setiap perkataan Yesus pada waktu itu. Sehingga saudara-saudara, di dalam bagian itu, Yesus hanya berkata kepada mereka, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, pergi. Dan saudara, di saat itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena apa? Mereka percaya dengan perkataan Yesus dan mereka melakukan sebuah perjalanan iman. Dan di tengah perjalanan mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami yang namanya kesembuhan yang sempurna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kalau saudara, di dalam cerita tentang 10 orang yang mengalami penyakit kusta ini sering dihubungkan dengan dosa. Orang-orang atau beberapa orang yang di dalam Alkitab tercatat bahwa mereka ketika melakukan sesuatu, melakukan dosa, mereka menghadapi penghukuman dengan yang namanya penyakit kusta itu. Dan akhirnya saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang memberikan keterangan jelas kepada kita semua bahwa Yesus, dia tahu apa yang dihadapi oleh setiap orang. Setiap apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan sebuah kebetulan. Dia ada di dalam jalan setiap manusia. Untuk apa? Mengangkat mereka dari segala keterpurukan hidup. Dari dosa. Dari segala
perjalanan mereka yang mengalami kondisi-kondisi diintimidasi dengan dosa. Tetapi Tuhan datang menyelamatkan mereka. Tuhan datang menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan datang dengan segala perhatian yang sangat spesial dalam hidup mereka. Bagi orang-orang yang tertekan dengan dosa. Dia datang dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dia adalah perlindungan satu-satunya. Dalam segala kondisi apapun. Dia jalan yang terbaik. Yang akan memberikan kita satu pengalaman baru di dalam Dia. Yang melindungi kita siang dan malam. Yang memelihara kita dari segala kondisi-kondisi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan di hari-hari ini adalah hari-hari yang membutuhkan satu kesadaran diri. Bahwa dalam perjalanan iman itu, kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan, Tuhan sementara menguduskan kita. Tuhan sementara melayakkan kita. Dalam setiap apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, kita sementara dibentuk Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia datang menguduskan kita. Dia datang memulihkan kita. Dia datang karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat. Karena saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau perjalanan hidup setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini hanya karena sebuah tujuan bicara tentang materi, sebuah tujuan yang pada akhirnya membuat kita mengalami kekecewaan pada akhirnya. Karena itu bukan sebuah jaminan. Hidup kita adalah kehidupan yang kebergantungan penuh kepada kehendaknya Tuhan. Yang akan menuntun kita pada jalan kebenaran. Untuk mengenal Allah dengan benar dari hari ke hari. Kita jalani dari hari ke hari, kita nikmati. Sampai kita menemukan hal-hal yang terbaik dalam hidup. Di jalan itu, Dia merefresh kita. Dia menyegarkan kita. Membangkitkan semangat yang baru. Dia menuntun kita dengan penuh kasih sayang. Karena Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Temukan saudara-saudara. Pengalaman-pengalaman yang terbaik. Dalam keutuhan kasih karunia Allah. Dalam hidup kita. Karena Dialah yang akan membawa kita pada kebenaran. Dan alami kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya. Sesuai dengan aksioma Alkitab. Di sana saudara-saudara, ada banyak hal-hal yang Tuhan akan lakukan. Karena apa? Hari-hari ini begitu banyak ajaran-ajaran palsu. Hari-hari ini begitu banyak nabi-nabi palsu bahkan yang bermunculan. Kalau kita tidak memiliki dasar yang benar, kita bisa tersesat, kita bisa salah jalan, kita bisa salah dalam pengambilan keputusan. Karena apa saudara-saudara? Dasar kita atau pemahaman kita salah. Tetapi kalau kita jalan di dalam jalan yang benar, Yesus sekali lagi adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita akan menemukan itu. Kita akan mengalami itu. Kita akan mengalami hal yang ajaib dengan Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Dari pengalaman mujizat yang satu ke mujizat yang lain. Dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Dia bawa kita sehingga kita memahami ternyata kehidupan saya itu jauh dengan Tuhan. Kita sadari ketika kebenaran itu dinyatakan dalam hidup kita. Di sana saudara kita akan mengalami kebajikan demi kebajikan. Yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap orang yang tahu benar siapa yang harus menuntun kita. Ya. Kita tidak bisa berjalan sendirian sekali lagi, tidak bisa. Sebab jalan kita adalah jalannya Tuhan, jalan pada kebenaran. Supaya kita tidak tersesat. Kalau kita di tangan Tuhan, kita jatuh pun, kita tidak akan tergeletak. Amin. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan yang memegang. Tangan Tuhan yang akan menuntun. Mari saudara di hari-hari ini, melangkahlah di jalan itu. Ya. Peka dengan keadaan. Pertajam mata rohani kita melihat. Mana jalan yang benar. Dan mana jalan yang salah.
Yesus adalah sekali lagi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sehingga saudara-saudara ketika pemazmur menyadari bahwa segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Dia menikmati kemurahan Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Ke padang yang berumput hijau. Ke mata air yang tenang. Ini merupakan sebuah pengakuan dari seorang yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Hari-hari hidup kita dalam tangan Tuhan. Kalau kita ada di dalam jalan yang benar, sekali lagi kita akan tiba di tujuan dengan selamat. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dalam hidup kita semua. Karena kita boleh pergunakan waktu. Kita kembali diingatkan Tuhan. Kembali pada jalan. Kalau kita salah jalan, kita bisa tersesat. Saudara-saudara, saya ada di kota ini, di beberapa tempat yang kami kunjungi, saya seperti apa ya, Pak Gembala bilang kena mental. Ya, karena jujur saya masuk atau sejak ada di sini, saya memang kena mental saudara tentang jalan. Ya, saya begitu sangat kena shock dengan jalan yang ada di sini. Waktu Pak Gembala bilang bawa mobil, saya coba, aduh, sulit untuk dilupakan. Ya, apalagi waktu ke Sydney, kemudian Pak Gembala bilang bawa mobil, saya coba ya, berani-berani saja bawa mobil. Tetapi ternyata di tengah jalan saudara, hujan. Kemudian saya lihat speedometernya harus 100. Pak Gembala bilang kalau ada tanda petunjuk 100 harus 100. Saya berpikir tidak bisa turun dari 100, harus 100. Kalau 120 harus 120 terus. Tidak bisa turun di 120. Nanti ada mobil lain di belakang yang akan tabrak. Itu membuat saya, aduh, jujur itu jadi trauma saudara-saudara bagi saya. Tapi puji Tuhan, ternyata kalau kita lihat map ya, kalau kita perhatikan itu sebetulnya ya saya bisa bawa itu pada sebuah pemahaman begini. Tuhan itu adalah jalan yang tidak akan membuat kita salah jalan. Ini map seperti Tuhan saudara-saudara. Ya, dalam pikiran saya. Selama kita lihat map, kita tidak akan salah. Kita tidak akan ragu-ragu. Ya. Karena bayangkan di kecepatan 120 saya tidak melihat tikungan itu, aduh, mau rem takut. Ya benar saudara. Saya mau rem nanti Pak Gembala bilang jangan rem. Itu kan kamu lagi di. Aduh, memang saudara-saudara. Waktu berangkat sampai ke Sydney saya berani saudara. Sampai ke Canberra, sampai ke Gunung Es itu saya masih berani. Tapi pulang saudara saya tidak berani pegang setir mobil. Tidak berani. Sampai saat ini. Ya, jadi saudara ini pengalaman tadi saya ditanya oleh seorang bapak, apa pengalaman yang merupakan kesan? Saya bilang itu jalan. Itu membuat saya sulit melupakan pengalaman ini saudara. Itu sebabnya saya banyak berpikir tentang keadaan manusia. Ya, kita harus ada di jalan yang benar. Ya, ada banyak persimpangan-persimpangan yang kita tidak bisa nalar, kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, kehidupan kita. Ya. Perjalanan iman kita adalah perjalanan bergantung kepada Tuhan. Ya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak akan salah jalan. Kita tidak akan takut, kita tahu, oh ini adalah sebuah kecepatan yang memungkinkan untuk lari 120 km per jam. Bisa. Ya. Karena apa? Petunjuknya benar. Ya, dia yang merupakan jalan bagi saya dan saudara. Saya percaya dalam perjalanan ini, mari kita enjoy dengan Tuhan. Perjalanan iman itu enjoy dengan Tuhan. Ya, jangan jadikan segala kepemilikan kita itu merupakan sebuah alasan kita enjoy.
dalam hidup ini, tidak. Menemukan pengalaman enjoy dengan Tuhan, itu akan membawa kita pada tujuan yang terbaik. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.